terakhir kita langsung masuk ini aja deh ke final rating dari kalian terhadap roster RRQ saat ini. Aduh. Siapa nih yang mau ini dulu? Bukan pemain yang improve, fans juga harus bisa improve. Ya nggak sih? Masa begitu terus? Masa layanan masyarakatnya masuk, Bang. Iyo. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh halo guys, welcome back to another episode of Ngemeng yang ke-6. Kali ini karena mumpung masih hangat nih, kita mau ngomongin soal roster terbaru dari RRQ yang baru aja di-reveal beberapa jam yang lalu. Mungkin pas videonya tayang ya kemarin lah. Oke, kali ini kita udah ditemenin sama para ahlinya esports kita nih di Upstation. Ada Felix, Herald, dan juga Willy. Oke lah, mungkin sebelum kita mulai bahas roster baru RRQ, kita bahas dulu nih sekilas nih ke belakang nih. Apa sih yang mendorong RRQ buat ganti roster? Tentunya kan pasti performa mereka di tahun kemarin, di 2023. Oke, gimana nih menurut kalian performa RRQ di 2023 kemarin? Felix, coba Felix, gimana Felix? Kalau 2023 berarti MPL season berapa ya? Kalau season 12 yang lalu. 11 sama 12 ya? Iya, 11-12. 2023. Season 11 dan 12 gue bisa bilang performa RRQ itu mediocre di season 11 dan bahkan season 12 pakainya. Menurut gue season 11 itu mereka apa ya, kehilangan kesempatan gitu. Jadi sampai kalau ya nggak dapetin tiket MSC, dan di season 12 ini dengan apa yang sama, kurang lebih sama. Mereka dari start di playoff tuh open bracket, tapi nggak dapat kemenangan sama sekali di playoff, jadi langsung pulang posisi 4. Makanya gue bilang performa mereka mediocre di 2023. Yes, gitu sih. Selama 2 season itu mereka posisinya keempat terus ya, season 11, season 12, dan di turnamen lainnya juga nggak ini lagi. Coba Willy, Herald, gimana, ada pendapat ini lain? Kalau menurut aku sih, kalau kalian kata Felix mediocre ya, kalau menurutku sih mediocre sih enggak, cuman mungkin emang di bawah ekspektasi para Kingdom lah, mengecewakan gitu. Karena ini kayak roster baru gitu loh, terutama season 12 kemarin kan, kayak tiba-tiba ada roamer baru, Naomi, terus junglernya juga jungler baru. Jadi ya yang seperti mereka bilang gitu, ini butuh adaptasi. Dan sebagai tim yang kayak baru terbentuk, udah sampai 4 besar ya kemarin. Ya, 4 besar betul. Ya not bad sih menurutku sebenarnya. Emang tapi ekspektasi terlalu tinggi aja gitu dari Kingdom. I see. Karena season-season sebelumnya mereka udah langganan juara, termasuk yang top inilah, top challenge. Lagi selalu lolos M series kan gitu. Terus sekali nggak lolos, langsung lah nyalain ini, nyalain itu, langsung marah-marah gitu. Ya. Padahal termasuk tim baru harusnya. Herald gimana, Her? Ada pendapat lain kah dari Herald? Kurang lebih masih sama sih. Dibilang sebenarnya kalau mau dibilang mediocre nggak salah, tapi dibilang nggak mediocre juga masih nggak salah juga kan ya. Ya, memang tim ini lagi transisi aja di tahun 2023 ini, terutama 2023 ini kan pertama kalinya RRQ ditinggal sama R7 kan. Betul. Jadi benar-benar kelihatan banget tuh peralihannya dari RRQ dengan R7 dengan RRQ tambah R7 itu ternyata pengaruhnya sebesar itu gitu. Jadi ya kepergian Albert gimana? Di Albert juga pindah di season kemarin kan, udah pindah ya di 12. Kalau menurutku Albert nggak tahu ya, mungkin pendapat dari orang yang bukan Kingdom gitu, melihat RRQ tambah R7 itu kayak kosong banget gitu. Kalau menurutku ya kayak ada lubang yang terlalu menganga gitu yang ditinggalkan. Berarti kayak main legasi Banggalak itu nggak dilanjutkan oleh murid-muridnya gitu. Dalam artian mungkin masih banana gitu, karena MPL kalau ditarik belakang, MPL season 11 XP lanernya Lemon baru itu, dia harus adaptasi role baru. MPL season 12 baru banana kan, banana sama Darren gantian, dan belum ada kesempatan aja untuk mengejar menutup lubang yang ditinggalkan sama R7 gitu ya. Jadi menurutku ya itu sih RRQ 2023 masih belum bisa move on dari R7. Kalau menurutku itu sih dari pandangan gue ya. Tapi ya orang mau bilang dia mediocre ya betul, nggak salah. Dia
2 season playoff nggak pernah menang itu lucu banget sih. Tapi Benar. yang terlalu ada yang bilang enggak kok nggak mediocre, ya nggak salah juga karena dia di babak liganya selalu di upper bracket kan, berarti tandanya ini sebenarnya baik-baik saja, cuma entah mungkin mental atau apa ya. Ya ada alasan lah gitu, maksudnya kenapa penampilan mereka mediocre, ya itu alasannya karena yang kata tadi Willy bilang gitu, mereka masih tergolong tim baru hitungannya karena ditinggal banyak senior yang udah apa ya terlalu berat gitu ya kali buat digantikan sama pemain-pemain barunya gitu, ya nggak sih? Ya mungkin itulah penyebabnya kalau performa RRQ nggak gitu bagus di season kemarin gitu. Nah tapi kan kita baru kedatangan pengumuman roster baru buat di 2024 nih, setelah mereka kemarin kalau nggak salah Pak Ape sempat ngomong ya mereka mau bebenah buat ini gitu, ngasih kejutan nih buat kita. Dan kemarin diumumin lah roster baru 2024 ini di beberapa channel streamer. Nah gimana kalau kita bahas nih dari yang pertama dulu deh, yang ini mungkin nggak diumumin oleh para streamer tapi udah terdengar jauh dari pas zaman M5, yaitu kedatangan Irat sama Brusco. Oke, gimana nih menurut kalian roster kedatangan mereka ini? Wah, kalau langsung pada ketahuan. Gimana? Siapa yang mau ini dulu nih? Herald deh, kalau gitu. Gimana Her? Irat sama Brusco ya? Ya. Aduh, gimana ya? Sebenarnya aku yakin RRQ nggak mungkin asal ngambil pemain asing sih, karena ya tim RRQ nggak mungkin ada pemain yang nolak gitu. Buat ibaratnya kalau sepak bola Manchester City bukan Manchester City ya, Real Madrid nawarin gitu, ditolak kayaknya hampir mustahil gitu. Termasuk tim papan atas lah gitu kan RRQ itu, apalagi nggak cuma di Indonesia, di dunia udah terkenal gitu. Ya jadi menurutku ya ngambil Irat sama Brusco ya mungkin itu yang dibutuhkan sama tim. Tapi kalau dilihat secara bursa transfer keseluruhan, apalagi kita lihat soal transfer pemain asing gitu, nama Irat sama Brusco menurutku nggak sebesar waktu Kyrie masuk Onyx sih. I see. Maksudnya dulu Kyrie benar-benar kayak bocah ajaib datang ke Indonesia ya, kayak gitu lah bahasa Indonesia. Tapi ketika Irat sama Brusco masuk ya sudah, entah karena mungkin udah terlalu banyak pemain asing yang masuk Indonesia atau gimana, tapi ya kedatangan mereka tidak se-wow itu gitu. Tidak se-superstar kalau itu. Kalau secara entertainment ya, karena kan kita juga belum lihat nih performa Irat sama Brusco. Iya. Apakah gaya permainan mereka yang dibutuhkan oleh RRQ saat ini gitu? Iya, tapi secara entertainment apalagi RRQ ya berdasarkan star power gitu, ibarat kata kalau misalnya di pemain bola ya ini bukan Mbappe gitu atau Haaland gitu yang didatengin kan, ya bukan yang kalau misalnya kita ngepost dia langsung trending gitu. Iya. Ya menurutku gitu, tapi secara entertainment ya, tapi secara gameplay masih belum bisa komentar. Betul. Felix gimana Alex? Tadi kayaknya mau ada komen ini nih. Iya, kurang lebih setuju sama Kak Hero. Maksudnya kalau dari menurut gue transfer Irat dan Brusco itu nggak semewah itu. Bahkan menurut gue, ayolah RRQ masa nggak bisa beli lebih dari itu. Maksud gue, kalau bukan ngeremehin Irat dan Brusco, cuma kalau ngelihat track record ya, Irat itu anak baru, baru banget terbit. Oke, dia kelihatan jago main Lancelot, udah sempat jadi diliatin streamer itu kelihatan jago banget. Tapi maksud gue masih ada jungler lain gitu yang lebih matang daripada Irat. Makanya kalau dibanding, waduh, Pris. Ini kayaknya harus kita cut dulu nih, guys. Apa? Oke. Tadi sempat nge-freeze Lix yang lu Lix koneksinya. Itu sampai kalimat, maksud gua kalau dibandingin, nah mungkin lu bisa start dari situ lagi nih, biar ntar kita enak gampang motongnya. Maksud gua kalau dibandingin Kyrie ke Onyx, kayak yang waktu itu transfer Kyrie ke Onyx, transfer Irat tuh nggak semewah itu. Kalau Kyrie kan veteran, dia pernah main di M Series, nama dia gede. Makanya kalau dia datang ke Onyx,
kita udah punya ekspektasi tinggi. Oh dia pernah main di M Series, dia jago dong. Dia juga Irat belum pernah main turnamen internasional Pak, masih MPL doang, MPL PH. Oke jago, tapi belum terbukti menurut gua. Dan satu lagi. Dan di MPL PH-nya sendiri dia belum pernah jadi juara gitu ya nggak sih? Betul. Ya dia di MPL PH paling ininya juara ketiga kalau nggak salah, ya nggak sih? Bersama sama RSG dia kalau nggak salah. Itu pulang duluan kok. Mana nasibnya kayak RQ. Itu yang season kemarin, yang season 12. Iya, season 12. Kita bahas season berapa ya? Oh iya, yang maksudnya tapi yang sebelum-sebelumnya, yang season 11, 10 gitu-gitu juga RSG belum jadi juara gitu. Iya. Ya nggak sih? Irat main di MPLI kan? Ya, sempat main di MPLI, tapi nggak juara juga dia tuh. MPLI kemarin RSG kan ininya Demon. RSG kemarin main Demon Kite, nggak main. Nggak dia di 2023 nggak main. Di 2003 nggak main, benar. Nah, satu lagi yang jadi concern gue tuh Brusco. Kenapa mereka daripada mentahanin Naomi malah ngambil Brusco? Brusco di MPL PH, ini bukan nih gue takut kena Omeo Kingdom nih. Maksudnya kalau secara track record ya, Brusco itu nggak semewah Yawi atau apa gitu, tapi tetap diambil. Entah kenapa ya, maksudnya gue agak skeptik sama Irat dan Brusco karena itu. Maksud gue kayak nggak semewah itu transfernya. Tapi ya karena Filipina ya kelihatannya mewah gitu. Tapi sih. mungkin karena ini kali, mungkin gini. Kalau dari gue nih, ini gue sebagai orang awam ngelihatnya kayak yang Harald tadi bilang, mungkin dari para analis RRQ atau ya scoutnya lah gitu, mungkin ngelihat pola permainannya si Irat yang cocok sama yang dibutuhin RRQ saat ini gitu buat maju. Ya mungkin cocok sama Banana dan lain-lain. Dan si Irat sendiri kayaknya udah nyaman mainnya sama si Brusco gitu. Dia makanya kalau nggak salah tuh kan yang minta Brusco biar masuk kalau nggak salah dari Iratnya juga. Setahu gue gitu ya, correct me if I'm wrong, tapi yang gue tahu gitu jangan. Jadi bisa aja ibarat kata kayak mereka udah satu paket gitu. Jadi pas ininya beli ya udah satu sekalian gitu. Soalnya yang dianggap udah pawangnya lah gitu, mungkin bisa dibilang kayak gitu si Brusco sama Irat ini gitu, makanya diambil sama RRQ sekalian satu paket. Tapi intinya gue sih kayak transfer Irat dan Brusco nggak terlalu menaruh harapan tinggi, mas gue kayak masih ada jungler dan roamer lain yang sepaket ini bisa bisa ngalahin mereka, maksudnya nggak sedewa Kairi gitu loh, nggak bakal titik sedewa Kairi. Ini kita bakal lihat nanti MPL pas udah mulai, gue yakin itu yang terjadi. Kalau Willy gimana, Will? Ada ini apa nggak, Will? Iya, mostly gue setuju banget sama Herald sama Felix. Ya, ini transfernya nggak semewah ini, dan secara gameplay juga kita belum bisa menilai banyak. Tapi yang pasti ini menurut gue dua pemain ini bakal dapat pressure besar banget sih. Benar. Udah berseragam RRQ, pasti tekanan dan ekspektasi dari Kingdom-nya ini bakal tinggi banget ke mereka. Betul. Gue ada lihat satu klip di TikTok, itu mereka lagi mabar gitu. Judulnya aja udah clickbait banget. Skylar marah-marah, Irat segini doang skillnya. Jadi intinya tuh Irat itu main apa ya, gue lupa, kayak main Fanny, tapi kayak mati mulu, nggak bisa gendong. Si Skylarnya yang pakai Cloud kayak marah-marah gitu. Udah ada penggiringan ini nih, belum apa-apa nih. Nah itu maksudnya poin gue ke situ. Ini baru masih trial training doang loh. Terus udah digoreng-goreng di TikTok gitu. Iya. Tapi memang buat Kingdom tuh memang susah ya. Kingdom tuh kadang-kadang ekspektasinya memang suka terlalu tinggi. Mungkin itu yang harus diturunin gitu kali ya, Will ya. Maksudnya sama kayak di tahun 2023 kemarin juga. Ya dengan roster baru mereka udah berusaha yang terbaik gitu. Jadi jangan expect roster baru terus langsung juara M5 gitu kan. Itu terlalu terlalu lebay ininya gitu ekspektasinya. Ya kasihlah mereka kesempatan dulu gitu, mungkin Will ya, lebih ini. Bener, ini dua anak baru loh. Anak baru yang lagi-lagi nih kayak season 12 kemarin, tim baru lagi nih, Naomi sama Versik, ibaratnya begitu lah kan, duet baru lagi. Benar. Jadi gak bisa lu langsung berharap langsung kayak Keyboy sama Kairi gitu. Gak bisa. Benar. Keyboy, Kairi itu berapa musim dulu baru matang ini. Masa lu berharap langsung ke titik itu kan agak sulit kan. Itu, jadi ya menurut gua kalau untuk Kingdom gitu, kasihlah mereka kesempatan dulu untuk merasakan mencicipi MPL ID keras gitu ya. Ya mungkin kita baru bisa lihat hasilnya ya
mungkin 2 MPL ke depan lah gitu. Jadi mungkin di season 14 atau 15 lah mungkin baru bisa ininya benar-benar menuai hasilnya gitu. Kalau misalnya RRQ kalah suatu hari nanti, itu ambil-ambil ya. Tolong jangan bikin hashtag Irat out. Tolong banget ini sumpah, maksud gue friend out. Progres, tolong ada namanya progres. Oke, sekali kalah nggak apa-apa kan, belajar, evaluasi ada dari tim. Tapi ya itu yang bikin mereka tuh bakal makin kuat, itu sih maksud gue. Bener. Kalau nggak ya mentalnya juga yang hancur, malah kasihan di mereka dan kontraproduktif gitu. Sebagai fans kan kalian pengennya tim kalian tuh perform gitu ya kan. Kalau malah dihujat, malah dijatohin mentalnya, ya gimana mau perform, ya nggak sih? Ya ibarat kata ini, pemain bintang sekelas Cristiano Ronaldo pun begitu pindah ya dia butuh adaptasi, butuh penyesuaian, nggak bisa langsung ngasih impact. Mungkin bisa lah gitu dengan kelasnya yang ini gitu kan. Kalau Cristiano Ronaldo udah kelas ini banget, udah terbukti, itu kalau diibaratin ya kayak Kyrie lah gitu, dia udah terbukti sebagai pemain bintang, jadi mungkin bisa lebih cepat adaptasinya, bisa lebih gede impactnya. Nah kalau ini ibarat kata, mungkin kalau gue analogiin kayak di bola, mungkin kayak dulu Arsenal ngedatengin ini Mikel Arteta gitu. Ya dibilang pemain bintang banget, enggak banget, tapi ya berguna buat timnya. Mungkin memang itu yang dibutuhin gitu sama Arsenal waktu itu. Dia terbukti dia nyumbanginnya bagus lah gitu, sengaja performanya mungkin gak yang langsung ngasih nilai 9 atau 10, tapi at least 7 gitu rata ininya, performanya selalu bagus gitu. Sesuai kebutuhan gitu. Sesuai kebutuhan, bener banget Will. Mungkin itu memang yang dibutuhin RRQ, jadi ya kasihlah mereka waktu gitulah buat berkembang gitu. Oke, soal Irat sama Brusco, ada yang mau ini lagi nggak nih? Aslinya ada yang mau nambahin? Lanjut dulu sih kok ke roster selanjutnya. Oke, lanjut. Aku mau nambahin dikit. Boleh Heral. Gimana Heral? Soal Irat sama Brusco ini, sebenarnya ini juga yang bikin RRQ menarik untuk ditonton di NPL season 13. Karena ya ditunggu-tunggu ini, ya, jadi ya orang udah punya ekspektasi nih, terus mau lihat nih gimana sih pemain asing Filipina pertamanya RRQ gitu. Pertama Brusco soalnya menggantikan Naomi yang musim kemarin bagus, terus tiba-tiba nggak dilanjutkan, penggantinya Brusco. Berarti kan pembandingnya dia langsung Naomi. Iya, mungkin tekanannya yang lebih besar saat ini ya Brusco gitu, karena dia menurutku tekanan ya banget Brusco. Lebih nggak ada nama gitu ya, soalnya lebih nggak ada nama, menggantikan seseorang yang lebih ini gitu. Ya, dan aku berharap dua pemain ini bisa perform sampai season 13. Ya, begitu aja sih. Semoga berarti ya harapan dari kita berempat ya, semoga lah Irat sama Brusco bisa cepat beradaptasi, bisa betah gitu di MPL Indonesia, dan mereka bisa ngasih lihat performa terbaik mereka lah gitu. Semoga bisa begitu ya guys ya. Oke, next kalau gitu kita langsung move on ke player ketiga, yang ketiga di announce sama RRQ, itu di channelnya Brandon Ken, yaitu Skylar. Nah, gimana guys kalau ini? Ini sih ya udah inilah ya Skylar sih. Tapi ya nggak apa-apa, coba kita ini dulu deh, kita bedah satu-satu. Mulai dari siapa nih? Willy deh, gimana Will? Skylar Will. Ya kalau dari aku sih ya bukan no comment siapa ya. Ya emang udah sewajarnya lah dipertahanin gitu. Ini God laner S-tier banget kan punya RRQ. Benar. Sesuai ekspektasi ya. Sesuai ekspektasi lah ini sih. Penampilannya juga paling stabil lah dalam setahun terakhir. Jadi ya wajar banget dipertahanin. Jadi udah itu aja komen gue. Benar. Ini no debat sih. Coba yang lain gimana? Ada ini kah soal ini RR Skylar? Atau mungkin bisa ternyata harus diganti, ada gold laner lain? Kalau menurutku ya, kalau Skylar itu kalau misalnya mustahil nggak masuk roster sih menurutku, karena emang performa dia paling stabil di antara anggota RRQ di tahun 2023. Dia bahkan di kondisi tim lagi kalah pun masih bisa ngegendong. Itu yang bikin bisa jadi Skylar carry. kuat banget. Ya. Menurut gue sih Skylar mahal banget buat sekarang nih. Makanya dia ya nggak kaget lah masuk roster. Ya, benar. Emang wajib masuk roster, berarti emang salah satu star playernya RRQ saat ini ya. Kalau Heral gimana Her? Ada pendapat apa soal ini? Ya, intinya sekarang Skylar, kita bakal lihat mode Skylar punya saingan akhirnya.
Iya, Oh. iya. Yang tadi baru di bahas reveal sampai yang ya. player terakhir sih, tapi udah bisa kita spill lah kalau Oke, Skylar akhirnya punya saingan. Karena season kemarin dia nggak punya saingan gitu. Ya nggak sih? Iya, benar Iya, sih. iya. Bloodliner nggak selain Skylar Benar. di season sebelumnya, season sebelumnya 12, 11, Nggak ada. Lupa gue. 10. Sin doang. Ada ya Sin Sin doang sih. Bang Sin. Iya, Sin doang kan. Ya bukan Sin doang sih maksudnya. Sin sama Lemon. Sin gitu. Tapi ya akhirnya partner utamanya Skylar gitu, dan sekarang dia udah punya saingan. Nah, ini menarik nih. Skylar punya saingan gimana nih? Apakah masih, sebenarnya Skylar harus setuju dia penggendong handal, tapi kalau ada saingannya apakah dia masih bisa mempertahankan itu gitu. Karena kan pasti secara mental juga pasti juga di kolom komentar kalau misalnya Skylar lagi down pada bilang masukin pemain barunya gitu. Iya. Ini Iya sih pasti benar juga, tapi soalnya terakhir RRQ punya gold laner selain Skylar sama Sin kan udah lama juga, termasuk ini senior juga, tapi kan dia udah lama rehat juga lah. Yang terakhir selain Sin kan sebenarnya RRQ tuh sempat punya Taka kalau nggak salah ya, sempat masuk tuh, tapi cuman sebentar doang sih, dia cuman di season berapa ya ini ya, di 2021 doang kalau nggak salah, seinget gua dia dari RRQ Sena, tapi ya balik lagi sih cuman trial doang sepertinya. Jadi akhirnya hanya Skylar gitu god lanernya RRQ yang kita tahu ya. Maksudnya setelah Sin sudah nggak terlalu aktif, ya sudah orang-orang pasti taunya god lanernya tapi ya Skylar gitu. Betul. Dia hampir nggak punya saingan gitu, dan wajar emang dia kelasnya udah god laner nomor 1 lah di Indonesia. Udah salah satu papan atas lah. Sekarang dia udah top tier lah dia seenggaknya. udah punya saingan, dia pemain bintang di MDL season 8, jadi ya harusnya bisa memberikan satu warna baru lah untuk RRQ. Dan Skylar juga. Itu sih menurutku. Oke, berarti no contest sih memang Skylar ini salah satu yang ya udah sesuai ekspektasi, dan memang ya udah sepantasnya ada di situ gitu ininya. Oke, gitu berarti cukup kalau gitu sampai sini buat yang Skylar. Kita langsung move on ke player keempatnya, yaitu Clay yang diumumin di channelnya Jonathan Liandi nih. Gimana nih soal Clay sebagai kapten dari RRQ juga? Masih kapten ya? Harusnya masih kapten, ya nggak sih? Mas, soalnya tahu. Siapa lagi kalau bukan Clay? Iya. Aku belum lihat videonya. Di videonya nggak ada ini ya, peresmian siapa kapten. Nggak ditulis sih, cuman ya siapa lagi? Memang dari musim kemarin juga kaptennya dia. Gimana soal Clay ini? Dari ini kalian. Aduh, gimana Felix? Coba kayaknya Felix udah ada ini nih. Sebenarnya Clay itu nggak mid laner yang jelek, cuma dia dapat karpet merah lah di musim 2023. Maksud gue nggak dibandingin sama, ya kalau Suns sudah tinggian lah ya kalau dibanding jadi barometer mid laner ya. Maksudnya kalau dibanding sama sekelas Hijume atau siapa, Clay itu udah kalah. Maksudnya dia nggak semenggigit itu gitu dulu lagi. Cuma mungkin yang jadi poin utama dia tetap di roster menurut gue karena ya dia balik lagi, dia pernah jadi kapten, dia senior lah istilahnya. Mungkin dia yang bisa jadi apa ya, merekat, penyatuin teman-temannya gitu, rekan-rekannya sesama ini. Soalnya kebanyakan kan ini selain dia paling yang termasuk senior Skylar. Udah berarti yang cocok jadi kapten, mungkin ya dia dari segi itunya kali, senioritasnya yang dipertahankan kali ya. Tapi bukan berarti Clay jelek juga. Dia mungkin di season depan punya mekanik yang lebih improve lagi, gue nggak tahu. Ya mungkin setelah dia ini. Iya. Gimana ya, kalau yang lain? Ya sama sih, gue sama Felix. Kayak Clay itu ya nggak spesial, emang kayak udah bukan S-tier lah kalau di mid laner sekarang. Dan dari para Kingdom netizen yang komen gitu ya, yang ngebacot di sosial media juga berharapnya itu Hijume kan, RRQ Hijume. Ya RRQ datengin Hijume harapan ininya. Ya. Dan kalau emang bener Hijume datang ya menurut gua bakal jadi persaingan yang ini panas sih dia dengan Clay, dan bisa-bisa Clay-nya juga mungkin akan naik lagi gitu. Lebih terpacu gitu ya ininya. Iya, terpacu. Tapi ini nggak ada pelapis kan mid laner-nya, jadi ya nggak bisa nilai sekarang tapi
Okta mid Yang laner. kemarin baru diumumin. Okta mid laner. Iya, Iya, yang kemarin Okta mid laner, diumumin tapi mid laner. belum ini kan kayak belum sebanding gitulah. Jadi belum bisa nilai sekarang tapi mungkin performanya bakal mirip-mirip sama season lalu kalau menurut gua mungkin ya. Oke, masih ini ya. Sama yang kemarin. Sip. Ya sih, kalau menurut gue juga sama kurang lebih. Ya dengan ini kehadirannya Clay ya kita nggak jadi sesuatu yang kejutan gimana, tapi nggak jadi ini juga ya dia tetap bisa diharapkan lah sebagai kapten dari ini RRQ gitu, tetap masih memegang peranan penting tentunya. Cuman kalau dibilang star player ya kayak tadi Felix dan yang lain bilang ya nggak bintang itu gitu, memang apa boleh buat gitu. Oh iya, mungkin dia masih dipertahankan itu karena dia chemistry-nya kuat sama Skylar. Soalnya udah dari beberapa season kan. Mungkin itu sih. Ya, biar masuk akal sih. Daripada ngambil yang baru, kecuali mereka RRQ bisa dapetin yang S-tier lagi nih, misalnya sekelasnya Suns gitu atau siapalah gitu, misalnya yang kelas dunia. Tapi kan itu rasanya sih agak susah gitu ya. Kalau misalnya dapetin yang ya masih selevelan gitu atau cuman beda-beda tipis gitu, misalnya masih dapet tier A atau tier ini juga, ya mungkin mereka lebih milih ya yang punya chemistry lebih bagus tentunya. Mungkin seperti itu kali ya. Jadi Oke. Berarti Clay udah. Kita langsung masuk ke pemain berikutnya nih yang diumumin kalau gitu. Tuh, Herald belum kan? Herald belum ya tadi. Herald ada ini soal Clay nggak nih? Iya, tadi Herald belum ada ini soal Clay. Nggak ada deh. Gimana ya? Emang pemain ini banyak yang bilang Clay udah turun semenjak menang MPL season 9, habis itu ya sudah. Nggak jadi spesial lagi ininya. Iya, tapi ya betul kalau misalnya diganti ya kayaknya nggak segampang itu cari mid laner sekelas Clay ya, misalnya bisa dibilang sekelas Clay ya. Dibilang Hijume juga ya mungkin RRQ juga mikirnya hidup segan mati tak mau ngambil Hijume juga, dia masih muda gitu. Daripada pemain yang sekelas kan lebih baik pemain yang sudah punya chemistry gitu. Makanya lo juga kalau dibilang ngambil Hijume buat menggantikan Clay ya, kalau sebagai pelapis oke, tapi kalau sebagai menggantikan cuan kayaknya belum kalau Hijume. Bener. Soalnya bisa dibilang ya sama-sama tier A lah gitu. Kalau mereka nggak dimasuk tier S kan, misalnya tier S masih levelnya kayak Suns gitu ya. Mereka mungkin tier A pasti sama-sama tier A, ngapain gitu ngambil yang ini kan. Ngapain ngambil resiko ngambil pemain baru yang nggak tahu chemistry-nya bisa langsung klop, lebih baik bertahan sudah punya yang chemistry. Udah pasti pasti aja. Tapi Hijume sebagai pelapis oke banget. Kayaknya banget itu juga. Kingdom termasuk kita juga di PHP, jadi ya sudah. Cepat ketemu tim ya. Sayang banget dia. Tapi kalau udah kecewa nggak? Kenapa? Ogah dia jadi pelapis gitu. Di EVOS aja jadi sampai tuh, maksudnya udah di titik turun MDL. Masa kalau masuk MPL tapi jadi pelapis, maksudnya nggak jadi starter kan? Gue jadi Hijume juga Ogah sih. Maksudnya kalau gue jadi Hijume mending gue di tim AP nggak sekelas RRQ tapi gue main gitu. Benar. Bisa jadi. Bisa juga ya, kayak gitu. Kan itu maksudnya pembicaraan di belakang layar yang yang tahu cuma manajemen tim gitu kalau soal transfer. Mungkin ada omongan kayak gitu yang Hijume mau masuk tapi harus jadi pemain utama tapi belum bisa dikabulkan gitu. Tahu. Ya makanya semoga Hijume dapat tim yang cocok lah. Amin. Jadi bahas Hijume kita. Ya, ada yang Clay itu sih. Clay masih dibutuhkan RRQ berarti. Ya. Poin intinya itu sih, Clay-nya masih pakai jasa-jasa dan kemampuannya masih dibutuhkan oleh RRQ. Oke, kalau gitu langsung kita masuk ke pemain berikutnya, ini yang baru. Nah ini nih, yaitu Don. Aduh. Yang diumumin di channelnya Anti-Mage kemarin, Anti-Mage. Nah, gimana nih kalau soal Don? Ini agak-agak ini soalnya nih kalau Don. Bener-bener baru ya dia ya. Di MDL main sih, sempat jadi dapat pujian juga dari Anti-Max yang ngumumin dia kan, dia sering nonton MDL juga. Emang kalau dari Anti-Max dia ngenilai kalau Don itu potensial. Bahkan pas di MDL dia udah wanti-wanti, ini anak kayaknya bakal naik ke MPL deh, sebagus itu anaknya. Cuma maksudnya kan balik lagi kalau ngomongin di MDL perform tapi kan di MPL belum tentu kan. Nah itu benar. Ya let's see sih kalau itu sih. No comment kalau gue.
udah sering juga soalnya kasus-kasus gitu ya, di MDL-nya bagus, tapi giliran begitu udah naik ke MPL, ya impact-nya nggak sebesar itu gitu, karena ya tingkat persaingannya udah beda level lah, bisa dibilang gitu MPL sama MDL. Jadi menarik sih memang kita lihat. Selalu ditinggikan ya Kak? Apanya? Namanya. Kasus-kasus selalu ditinggikan. Iya gitu, banyak yang gitu, jadinya over expectation gitu orang-orang. Maksudnya pas di MDL ya mereka memang bagus, tapi kan bisa dibilang lawan-lawannya mereka tuh bukan S-tier. Begitu. Ya contoh lah gitu, misalnya kalau mereka dulu gold lanernya nggak ketemu Skyler, misalnya ketemunya siapa gitu, Bunny Cutie. Tapi giliran begitu mereka masuk ke MPL ya mereka langsung naiknya ketemu player-player S-tier yang mana ya mungkin dulunya mereka bisa dapat skor 9, 10 dengan mudah, ya mungkin di sini mereka buat dapat 9 itu sudah setengah mati, 7 aja udah bagus gitu. Jadi nggak wow itu gitu penampilannya. Dan waduh. Oh. Kenapa ini? Belum. Ininya tiba-tiba. Waduh. Tidak, host kita. Halo. Patah tuh. Ini yang gua doang atau kalian? Koneksi kok. Ya ini koneksinya. Enggak, pasti yang begitu. Kita masih ngobrol. Kita masih bisa gerak. Kita masih Keren. lancar jaya. Udah ini lagi belum? Di gua soalnya lancar. Udah. Oke, tadi gua sampai mana ininya? Masih buram ya? Ya belum ketemu pemain S-tier lah. Iya. Oke, ya gitu tadi. Jadi maksudnya mereka kan belum pernah ketemu player S-tier gitu di MDL. Jadi begitu mereka masuk ke MPL, sekalian mereka bertemu pemain S-tier, mereka ibarat kata buat biasanya gampang dapetin skor 9, ini buat dapet 7 aja mereka udah setengah mati gitu. Dan orang-orang tuh expect-nya mereka langsung ngasilin 9 gitu skornya. Jadinya malah yang kayak tadi kita bahas di awal ya, jadi beban mental tersendiri buat mereka karena ekspektasi fans yang ketinggian, akhirnya mereka jadi underperform gitu ininya. Gitu sih kalau menurut gua. Gimana kalau dari yang lain? Aman kok, sama. Gue setuju sama Felix tadi. Ini MDL kan gak bisa dibanding sama MPL. Contoh lah dari tim sebelah, Psychots. Di MDL bagus banget. Main Benedetta jago banget, satset dipuji anti-max segala macam. Tapi naik MPL kan seperti yang kita tahu gagal kan. Gak segampang itu gitu kan. Tapi Psychots itu emang dia jelek awal-awal, tapi dia improve kan, sampai jadi juara ISF. Biasanya kan ada. Nah itu balik lagi, ada namanya progress, ada namanya improve. Adaptasi lah gitu, mereka kan adaptasi sama sesuatu yang baru gitu. Kayak mereka nggak terbiasa ketemu pemain S-tier ya mungkin agak kesulitan, tapi begitu udah terbiasa ya lebih bisa keluar lah gitu ini mereka gitu, keahlian mereka akhirnya bisa dikeluarin skillnya. Tapi kok bisa juga Don ini nggak menutup kemungkinan lah jadi kartu as juga buat RRQ. Kayak contohnya EXP laner Aran. Datang langsung bantai-bantai. Itu season 12 kemarin ya? Iya. Aran ya. Yang mengejutkan kita dengan backdoor mautnya. Jadi masih ada kemungkinan lah. Kita juga belum bisa melihat perform dia lebih jauh kan. Benar. Mungkin di Gemas Fest besok kita bisa lihat. Ya. Semoga ada kesempatan buat ngeliat ini nih roster RRQ baru tuh. Ini nih. Datang ke Bootnya Station. Ini update-nya udah lewat. Pas ini tayang nanti udah lewat itu. Subscribe channelnya Upstation aja. Nanti kalau dihapus editor. Oke. Yang terpenting kalau lagi bad perform jangan down out. Pokoknya semangatin kalau lagi nggak perform ya semangatin terus. Pasti bakal lama-kelamaan improve, yakin gue. Sama aja kayak Psychots dan kawan-kawan yang udah pernah jadi, maksudnya di titik dari awalnya flop, tapi makin lama perform lagi gitu loh. Iya, betul. Sulit ya ditemukan di Indo ya fans seperti itu. Jangan begitu. Jangan begitu. Oh, itu bukan fans, ada. Oknum. Tapi banyak. Iya. Pokoknya itulah pelajaran maksudnya buat fans juga. Kita juga fans. Nggak cuma pemain yang improve, fans juga harus bisa improve. Ya nggak sih? Masa begitu terus? Pesan layanan masyarakatnya masuk, Bang.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh. Tapi kalau boleh balik lagi ke Don, gimana? sebenarnya dari aku sendiri berharap justru aspeknya Don ini udah naik dari zaman MPL season kemarin gitu. Waktu 2 EXP-nya Araki ya tidak seperform yang kita yang istilahnya penonton harapkan gitu. Tapi ya ternyata mungkin Araki Sena butuh tenaganya Don buat juara ya, walaupun gagal tapi ya Don memang seharusnya sudah naik MPL sih. Levelnya kalau di MDL udah ketinggian gitu, Her. Iya mungkin ketinggian. Cuma memang mungkin timnya kurang bisa mendukung Don. Ya sudahlah, udah lewat. Tapi ya secara statistik juga kalau aku coba bandingin Banana di MPL sama Don di MDL, Don ini tipe pemain yang suka team fight sih. Ini total asisnya aja sampai 220. Agak berbeda sama Aran ya. Kalau Aran kan ininya dia pisah. Kalau ini berarti emang fokus di team fight. Kalau aku lihat ya, tapi nggak tahu kalau nanti di MPL apakah masih ini atau ketularan Aran juga. Sebenarnya nggak salah juga. Ya nggak salah sih, itu kan taktik juga bagian dari permainan. Tapi Araki kan emang dari dulu dikenal team fight-nya bagus. Ya, solid lah gitu waktu team fight ya. Kalau makin kesini makin mundur, tapi ya masih dikenal sebagai itu lah. Jadi ya Don penambahan yang bagus buat Araki sih. Kita lihat nanti performanya seperti apa di season 13. Apalagi balik lagi kan masih R7, masih bahas pengganti R7 yang nggak ketemu nih, kasihan banget. Nah, ngomong-ngomong pengganti R7, nah kita ini langsung nih ke ini berikutnya kalau gitu, karena tadi udah bahas Don. Nah, berikutnya ini ya yang diumumin, ya itu salah satu anak didiknya R7 yang terkenal, yaitu Banana. Nah, gimana nih kalau soal Banana nih di roster RRQ buat 2024 ini? Kalau menurutku ini musim terakhir Banana buat ini sih. Buat show off. Iya, ini udah kesempatan terakhir Banana buat ini sih, buat bukan show off sih. Perform lah gitu, buat ngasih lihat performa terbaiknya gitu. Buat menunjukkan bahwa ya dia layak jadi XP-nya RRQ gitu. Soalnya ya Banana sebenarnya udah dikasih kesempatan banyak banget dari season 11. Ya season 11 kalah sama Lemon malah. Agak lain nih. Season 12 dia udah utama lah, saingannya juga sepadan Dairen gitu, tapi ya akhirnya tidak ada prestasi gitu yang dibawa sama Banana. Jadi ya menurutku season 13 ini season terakhirnya Banana buat membuktikan lah. Iya, membuktikan ininya dia ya. Menurutku ya nggak tahu kalau yang lain gimana ya. Sebenarnya gemes banget sama Banana ini kok. Gini-gini aja dia. Tolong lah. Ya. Maksudnya improvementnya nggak signifikan, mungkin gitu kali ya. Jadi mungkin ada improvement dari season 11, 12, tapi nggak sesuai yang inilah gitu. Ya, kalau dari gue setuju sih kok sama Herald. Kayak Banana di season kemarin itu emang kurangnya kurang banget. Dia kayak XP laner tapi kayak nggak berani mati gitu. Kalau ini gue mengutip komentar netizen juga sih. Tapi bener kayak mainnya tuh kayak main aman dan kayak mau KDA bagus gitu kelihatannya. Atau mungkin apa karena ekspektasi terlalu tinggi dia jadi bermain kayak gitu, cari aman. Ya mungkin juga dia takut kan, karena pressure-nya kan kenceng. Dan untuk season ini juga dia bukan XP-ler yang S-tier juga gitu. Tapi ya balik lagi kalau dia bisa perform, membuktikan kelasnya kayak tadi Mas Heraldi bilang, siapa tahu dia bisa naik tier-nya. Akhirnya dia membuktikan kalau dia layak dimasukkan ke dalam tier S gitu ya setidaknya. Iya, harusnya kan dia sebutannya murid R7, tapi masa tidak galak gitu. Iya sih, benar-benar jauh. Ya nggak, Lix? Lanjut, Lix. Kalau menurut gua, ya jujur ya, pendapat jujur, gua kecewa sih. Bukan kecewa Banana masuk, kecewa kenapa nggak ada Dairen di roster. Kenapa nggak ada Dairen? Maksud gua kalau dilihat dari season lalu kan sempat bilang tadi Kowil bilang kalau Banana nggak terlalu sempat akhirnya di akhir liga diganti sama Dairen dan hasilnya bagus kan. Kita udah lihat penampilan bagus Dairen di season lalu. Kenapa RRQ nggak membawa
itu lagi di season ini gitu. Iya. Nah itu yang membagongkan menurut gua. Kayaknya itu karena Dairen tuh kombonya sama Lemon. Oh iya. Iya kan? Yang season benar, kemarin. benar. Bisa jadi karena Lemonnya masa nggak bisa sih udah ada apa kayak rencana rehat. adaptasi itu latihan ulang susah kalau menurut lu pada. Juga di Scrim Banana yang menang terus sama Dairen. Ya. Iya bisa Kan juga. ada update patch nih kemarin. Mungkin Dairen tuh unggul di scrim di update patch ini gitu. Dairen Banana maksudnya. Banana dari script hasilnya bagusan Banana, jadi itu Ya. dia yang terpilih Oke. gitu. Karena Dairen kan emang ya, maksudnya lebih klopnya sama Lemonnya rehat, terus hasil skripnya kurang memuaskan mungkin. Ini gue juga nggak tahu yang terjadi di balik. Menurut dapurnya gua RRQ. gini sih, kan ini MPL itu liga panjang. Mungkin Dairen tuh ditaruh di MDL. Nanti suatu saat mungkin RRQ lagi butuh Dairen, itu bisa aja naik ke Ditarik MPL kan. lagi. Kalau transfer MDL MPL kan sekarang gampang kan ya. Ya, Nggak, kebijakan lebih Murah. gampang. Menurut gua lebih ke situ sih. Bisa jadi sebagai pelapis juga dan karena RRQ juga lagi mau Iya. coba, maksudnya gini ya, kalau Dairen sama Banana udah kelihatan lah maksudnya dari season kemarin ya. Nah RRQ lagi mau coba-coba sama si Don ini gitu, ngasih lihat dialah, ngasih panggung dulu, ngasih coba ininya gimana di season 13. Makanya ya, salah satu harus ada yang dicadangin dulu, di bangku cadangkan dulu lah, itu mungkin. Gimana guys kalau menurut kalian? Mungkin kan Bisa teori, kita nggak tahu dapurnya. Ya betul. mungkin. Harusnya Dairen MDL sih. Jadi coachnya bisa gampang ngeramu EXP-nya yang gimana gitu. Jadi Ya. nggak sampai yang dilepas, karena Dairen juga bukan pemain jelek gitu. Dia bisa Iya. jadi pesaing Banana yang kuat gitu. Dia bisa geser Banana gitu juga. Betul. Makanya aku betul. bilang Banana ini musim terakhir kalau misalnya ini dia kegeser ke MDL, udah menurutku kayak dia di RQ selesai sih. Selesai Banana. Bisa jadi yang udah digantikan sama Diren atau bahkan mungkin Don kalau dia lebih perform gitu ya. Iya. Tapi tetap semangat Banana. Heraldi Masih. mode Pak Ape nih, ultimate main. Enggak, soalnya kalau Banana nggak ada, MPL nggak ada buah-buahan lagi. Sisa dia Iya, soalnya. meta buah-buahan Lemon udah udah nggak. habis. Meta Oh, yang buah-buahan. satu kan ngerehat kok. Yang satu kan bisa balik lagi. Iya, tapi maksudnya kalau ini nanti Lemon sendirian kalau ntar dia balik lagi. Iya lagi. Oke. Ya, Banana itu aja sih. Oke lah. Itu tadi udah ini buat Banana, jadi intinya pesannya buat dari kita sih buat Banana, kita masih menantikan ini Banana nih, performa Banana di season 13. Semoga Banana bisa lebih perform lagi lah gitu lah ya. Amin. Oke, nextnya sih yang diumumin sebenarnya bukan pengumuman ada player yang baru datang, tapi lebih ke ada player yang rehat, yaitu Sid sama Lemon sih sebenarnya yang berikutnya, ya nggak sih? Tapi kalau dari kalian nih ada tanggapan apa nggak nih soal rehatnya mereka? Rehat Bali. Gue duluan deh ya kok. Boleh kan? Felix, silakan. Menurut gue sudah sewajarnya kok. Sudah sewajarnya. Udah itu to the point tuh, sudah sewajarnya. RRQ kan di musim ini kayaknya menurut gue golnya itu salah satunya regenerasi. Benar. Sementara kalau Sim dan Lemon kan udah sepuh banget kan. Wah, Kalau sepuh menurut gue udah saatnya istirahat gak sih? benar. Biarin yang muda dulu yang main. Kalian tinggal menikmati melihat kesuksesan anak muda nanti kalau sukses sekali. Gitu sih menurut gue. Lagian kalau secara performa menurut gue Sim dan Lemon udah nggak prime-nya. Jadi Udah lewat lah ininya. Mereka Buat masih apa? legend lah, mereka masih jago gitu. iya. Mungkin masih ya S-tier tapi bukan yang ini banget gitu. Udah bukan masanya sih kalau menurut gue. Jadi Setuju. better istirahat aja sih. Setuju gue Bukan, ya ini. bukan berarti mereka cupu, enggak. Maksud gue lebih baik ngasih kesempatan ke yang lain gitu. Ya kalau diibaratin ya mereka misalnya kalau di sepak bola misal Cristiano Ronaldo sama Messi lah gitu ya masih jago, nggak ada yang meragukan, mereka masih tetap GOAT gitu, tapi ya udah lewat masa ininya, masa kejayaannya udah lewat. Jadi ya nggak salah juga sih mereka rehat. Ya, kalau gue Yang juga lain gimana? sama udah sewajarnya.
Dan tapi yang gua agak sayangkan nggak sempat melihat Sin main season kemarin. Kan Lemon udah main kan. Bener. Lemon sempat Sin sama sekali nggak main. Ya, tapi ya karena mungkin Skylar lagi OP-OP-nya kan. Jadi gitulah. Sayang aja gitu nggak ngelihat Sin yang di live stream masih galak sih menurut gua, di live stream masih oke mainnya. Permainannya masih top tier, masih S tier ya. Kalau Herald gimana Her? Ya sama namanya orang mau istirahat ya biarkan aja sih. Sebagai para sepuh ya udah lah ya. Apalagi Lemon dari season 1. Iya bener, Lemon musim terus balik lagi ya. Ya kalau memang mau istirahat ya. Ya kalau saya jadi Pak AP ya saya juga mengizinkan lah. Bener. Iyalah. Setuju. Lemon tuh udah tersepuh di antara yang sepuh bahkan. Ya sih, tapi menyampaikan beberapa pendapat ya yang RRQ juara M Series tapi tanpa Lemon mereka banyak yang bilang nggak mau ya, semoga baliklah season 14. Cuma numpang nama ya, biar ikut jadi ini juara. Nah Lemon itu bukan ini ya, dia pasti ada pengaruh lah sama tim dan dia juga masih bisa main gitu, tapi ya seiring berjalannya waktu lah mungkin dia udah bukan pilihan utama lagi dan wajar lah kayak gitu. Ya, nggak salah. Tapi fans Kingdom tuh masih sangat merespek mereka gitu. Iyalah. Sangat kayak walaupun nggak main ya, tapi di roster tuh mereka udah kayak sebuah kebanggaan gitu ada mereka. Bahkan saat mereka ngumumin rehat itu banyak yang denial. Ini gimmick kan. Padahal udah jelas-jelas ini rehat. Tetap aja kayak denialnya masih terus. Ini pasti tanggal 10, pasti tanggal ini di announce nih masuk roster. Mereka itu secinta itu sama Sin dan Lemon. Tapi untuk gue ini udah kadang memang seperti itu sih. Kayak di tim-tim bola juga kadang-kadang mereka menyimpan pemain-pemain sepuh itu kadang bukan karena mereka masih jago atau masih ini, tapi lebih karena mereka jadi dukungan moral gitu buat ke sesama rekannya, sesama ke fansnya juga gitu. Soalnya dengan keberadaan mereka di roster tanpa mereka perlu main pun ya mereka udah jadi ini bisa nyemangatin tim. Sering tuh di sepak bola banyak kok kejadian kayak gitu yang pemain-pemain yang udah sepuh ya walaupun mereka nggak turun main ke lapangan tapi cuma di bangku cadangan doang tapi ya berdampak ke tim secara moral gitu. At least misalnya kalau di sepak bola sih waktu pas ganti ini half time gitu misalnya bisa bantu ini di ruang ganti atau apa nyemangatin atau apa dan sebagainya gitu nggak bagi pengalaman mereka. Mungkin seperti itu sih kalau ini makanya mereka masih tetap ada tapi sebagai ini aja rehat sekali-sekali rehat nanti kalau pas apa masuk lagi gitu sih kalau menurut gua kalau Sin sama Lemon sih dan gak cuma mereka maksudnya player-player yang udah pada sepuh tapi masih pada eksis gitu di ini gitu sih sebenarnya fungsinya pilihan rehat mereka masih respectable tuh masih respectable banget sih kalau dari gua sih mereka ini tuh oke lah. Buat Sin dan Lemon sepertinya sih sudah cukup lah. Itu no debat juga. Nah, ini yang dua terakhir lumayan menarik nih. Karena ini player baru lagi nih. Yang pertama ada Octa. Nih. Octa sebagai pelapisnya si Clay di mid laner. Mana nih? Aduh. Siapa dulu? Octa sih, ya memang dia kelasnya udah harus masuk MPL sih. Kalau menurutku ya, dia tuh first team MPL season 8, jadi ya udah sewajarnya lah dia naik kelas gitu. Dan kalau aku jadi petinggi RRQ juga sayang juga kalau ngelepas, karena kayaknya sekelas Octa juga mungkin dia udah nggak mau lagi main di MPL gitu. Maksudnya kalau egonya dinaikin itu ya, nggak mau lagi main di MPL. Jadi naik MPL atau lepas gitu ya. Benar. Memutuskan untuk tidak mau melepas, jadi ya berarti emang pemain ini mungkin bagus. Layak gitu main di NPL di tim manapun juga masih bagus dan RRQ mengamankan jasanya. Ditambah fakta kalau Clay tadi sebagai kapten dan lain-lainnya makanya RRQ Hijume itu jadinya nggak kesampaian karena ada Octa, ada Clay tadi gitu ya. Mungkin Octa ya kita lihat aja. Kita tunggu. Tapi Octa di MPL season 8 bagus ya. Tapi ya kita balik lagi scan MDL sama MPL masih belum bisa disamaratakan. Betul. Tidak bisa semudah itu. Tapi ya Octa penambahan yang bagus buat perubahan besar-besarannya RRQ ya. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau nambahin? Willy, Felix?
Willy Ya. dulu deh mungkin. Aku jujur aja nggak mengikuti Okta ini di MDL, jadi nggak bisa ngomong banyak. Cuman ya ini bisa jadi pelapis untuk Clay lah. Jadi kalau Clay-nya underperform kayak season kemarin, jadi ada ininya nih, ada penggantinya gitu yang bisa menggertak Clay lah gitu. Ya aja sih. Ya. Yang masih selevelan lah gitu maksudnya. Kamu Felix kan mantau kan di announcement-nya di YouTube Bang Winda kan, ngeliatin Okta gimana sih dia personality-nya. Kalau gue belum bisa nilai gameplay dong, kalau gue nggak mantau MDL. Cuma kalau dari gue suka confident-nya lumayan sih. Anak ini nggak malu-malu buat ngobrol sama sekelas Bang Winda gitu kan. Kayak Bang Winda kan lumayan, apa ya gue bilang ya, kayak nama gede lah kan. Ya. Dia nggak gugup sama sekali, dia pede buat ngobrol, dan itu membuktikan kalau dia mungkin mentalnya gitu. kuat. Iya, itu sih yang gue bisa nilai first impression ya. Cuma kalau secara gameplay kan tadi dia tipis-tipis mabar kan sama Bang Winda kan. Ya kuat lah. Cuma kan gue main di ranked ya, udah beda ya. Kalau ranked kan nggak bisa disamain ya sama MPL. Iya beda dong, itu beda kelas kalau itu. Ranknya juga rank apa kita nggak tahu ini. Epic sih kayaknya. Rank epic pula. Waduh. Cuma kita kill 22 tadi. 26 tadi. 26. Iya sih. Sampai akhir 26. Pakai Lunos gue, jelas aja. Ya ranked-nya sih. 26. Luar biasa. Gokil. Semangat Mas Akmal. Namanya Akmal siapa tadi? Namanya Akmal bukan? Akmal ya. Akmal. Ya, pokoknya Keren, semangat Mas Akmal. Kita tunggu penampilannya Siap-siap di season 13. Ya. Nanti bakal bertemu dengan wajah-wajah ini yang bakal nge-interview kalau menang di arena MPL. Amin. Oke, segitu tadi buat Okta. Lanjut ke pemain terakhir yang di-announce, yaitu Bunny Cutie. Nah, gimana nih Bunny Cutie? Dari namanya sih inspirasi dari Benny Cutie ya. Iya, beda satu huruf sih ini mah Benny Cutie memang. Kalau skillnya? Aduh, kayaknya dia final MVP ini nggak sih? Apa MPL selalu? Dia itu Finals MVP, regular season MVP, best rookie, first team leader. Sangar sih. Kalau ngelihat dari ininya sih, ini bisa jadi calon pengganti Skylar sih. Gue juga sama begitu ngelihat ini. Kaleng-kaleng ini, si Bunny Cutie ini. Performanya sama Tiger Wong sih nggak main-main sih. Ya makanya aku tadi bilang Skylar akhirnya punya saingan gitu, saingan yang menurutku sepadan. Maksudnya Skylar juga berangkat dari MDL dengan CV yang sementereng itu gitu. Betul. Ini sekarang ada Bunny Cutie. Terlepas dari dia mainnya di MDL ya, tapi ya nggak semua orang bisa main di MDL ya, balik lagi saja. Dan dia di MDL bisa dominasi itu. Maksudnya semuanya diambil, best rookie, finals MVP, regular season MVP. Ya kalau nge-coach juga kayaknya dia best coach deh. Menurut gua pelapis yang sempurna sih kok. Buat Skylar tuh ke titik underperform tuh ya jarang lah. Tapi lebih ke arah dia tangan dia yang kondisi tangan dia kan lumayan ini ya, mengkhawatirkan menurut gua. Menurut gua dia membuat beberapa laga itu butuh istirahat, dan Bunny Cutie menurut gue pelapis yang sempurna buat ngegantiin Skylar di laga-laga itu. Gitu sih. Dengan achievement yang mentereng, ya tentunya harusnya sih dia bisa ngasih performa yang gak kalah gitu ya dari Skylar. Harusnya. Willy Ya, gimana Will? Sama sih kok yang lain. Ini kayak bakal jadi pemacu semangat lah buat Skylar juga kan. Ya. Jadi gue oleng dikit ada Bunny Cutie nih siap gantiin kayak gitu. Ya, tapi iya sih sama, gue juga sama kayak kalian, gue juga ngelihatnya gitu. Maksudnya kalau kita lihat rosternya RRQ secara keseluruhan, yang main ininya gitu ya, main playernya memang Skylar kan termasuk yang paling topnya, ya nggak sih? Jadi sudah sewajarnya pelapisnya dia juga termasuk yang top gitu kelasnya. Baik, jadi gini, misalnya kayak tadi kalau Clay misal tier A, pelapisnya ya sama tier A, cuman mungkin lebih inilah gitu, atau tier B misalnya. Nah kalau Skylar karena di tier S ya, otomatis pelapisnya juga harus tier S, atau nggak minimal tier A-nya tier A atas gitu, yang mendekati tier S. Dan ini Bunny Cutie kalau kita lihat dari rekam jejaknya memang kelihatannya bisa jadi gitu, ini punya potensi buat jadi player tier S banget gitu dia. Meyakinkan sih. Meyakinkan, betul. Semoga dia bisa mengulang ininya nih, pencapaiannya di Tiger Wong
bisa diulang kembali di RRQ. Amin. Gitu. Sama harapannya dia dapat menit bermain yang banyak. Betul. Dapat jam terbang yang cukup gitu ya buat ngasih lihat ini dia. Jadi dia punya ruang buat berkembang gitu. Benar. Soalnya ini potensial, yang paling potensial banget kalau menurut gua, Bunny Cutie. Mungkin di turnamen Rusia besok. Oh iya, bener juga ada turnamen Rusia besok. Nah, harapannya buat Bunny Cutie semoga bisa jadi pelapis Skyler yang baik mungkin ya di ini nanti di season 13, dan bisa jadi apa? Ada kesempatan juga dikasih jam terbang juga yang cukup buat dia ngasih lihat performa atau kemampuannya dia lah, unjuk gigi lah gitu dia di season 13 ya. Oke. Nah, kita udah bahas tadi semua player-playernya RRQ yang udah di-announce. Tapi masih ada lagi yang di-announce selain player, yaitu coach-nya nih. Yaitu Coach Friend. Nah, gimana nih dengan pengumuman adanya Coach Friend ini di RRQ? Gua dulu kok. Boleh, Lix, silakan. Sorry, tadi soalnya ada, kita sekalian bahas 2 coach saja kali ya, Zaya boleh, dan Zaya sekalian deh. Zaya emang nggak terlalu jadi highlight di announcement. Yang mengejutkan adanya Friend ini. Itu bener-bener apa ya, gue terkejut lah ngeliat baru juara dunia tapi langsung pindah gitu kan, sebuah ya apa ya, kejutan lah. Maksud gue apa yang membuat RRQ itu jadi menarik banget di mata Friend sampai dia yang udah punya titel juara dunia di AP Brand dengan skuadnya udah matang, bahkan menurut gue di season depan Brand dengan skuad yang sama masih bisa juara gitu. Masih bisa. Kenapa dia rela ninggalin itu sebuah pertanyaan. Justru gue mau nanya di sini, kenapa dia mau masuk RRQ? Kenapa malah ke RRQ gitu? Iya. Kalau menurut kalian gimana? Ini singkat aja. Kalau menurut kalian apa yang menjadi daya tarik RRQ gitu sampai yang baru juara dunia itu mau masuk ke situ? Ya timnya kalau dilihat ya posisi Friend di Brand juga dia bukan pelatih utama ya. Dia jelas lah udah CV kayak gitu ya, pasti dia ngincar posisi coach utama lah, dan kebetulan bukan kebetulan butuh coach ya. Brand masih ada Daki soalnya ya, jadi susah lah. Brand mau nendang Daki dari coach utama juga hal yang mustahil, hal yang mustahil gitu dia. Yang mau nggak mau pilihannya ya pindah, apalagi Friend emang dia pernah jadi coach utama, kemudian di BTR season 10 dia coach utama dan hasilnya tidak bagus. Iya, dia sempat main di Indo ya dulu waktu season 10. Pernah terus di Indo season 10 dan tidak berhasil, terus kembali ke PH jadi asisten coach, dia bawa timnya juara M Series. Jadi dia pasti ingin kembali jadi coach utama, dan kebetulan RRQ mungkin butuh di samping sudah ada Zaya ya, jadi ya. Menurutku wajar sih Friend masuk ke RRQ. Sebenarnya justru yang kaget adalah kenapa masih ada Zaya di situ. Bukan meremehkan Zaya, cuma aneh aja. Ini kalau koreksi kalau misalnya salah, ini kali pertama ada tim kepelatihannya asing semua gitu. Ya, nggak ada pelatih Indonya sama sekali sih. Nggak ada pelatih Indonya sama sekali. Ada analisis Rave doang kalau nggak salah. RRQ Rave masih ada. Dan Rave pun nggak masuk nggak ada di announcement ya. Iya. Mungkin ada Suso sama Moskova lah. Tapi ya dia bukan tim kepelatihan, nggak mengatur mengatur strategi. Jadi full dipegang sama Friend sama Zai, dan kita juga nggak tahu posisinya siapa yang coach utama, siapa yang asisten, apa dua-duanya coach utama gitu. Ya itu sih kalau menurutku ya, Friend masuk RRQ ya oke, tapi kenapa masih ada Zaya di situ, justru itu yang itu yang dipertanyakan. Teman-teman bisa ini gitu, ada apa gitu. Gimana? Karena aku juga masih bingung, mungkin bisa tercerahkan kenapa ada Zaya dan ada Friend. Willy, Felix, ada ini Will? Tadi Felix nanya kan kenapa? Oh ya, gue udah kejawab. Nah itu lanjutannya mas. Gue kalau menurut gue, kalau siapa namanya nama coachnya? Friend. Si Friend. Si Friend ini menurut gue, it's not that special. Yang spesial di AP Brand itu adalah Daki. Ya. Jadi maksud gue, yang kayak kalau oke lah si Friend ini udah berapa lama di AP Brand, dia udah dapat, maksudnya kalau dia di asisten pelatih dia udah dapat banyak ilmu lah dari Daki yang bisa dipakai di RRQ. Cuma maksud gue nggak semewah itu, maksudnya kalau
kalau misalnya Daki yang beneran masuk RRQ itu yang baru mengejutkan banget buat gua. Tapi apa nggak berarti maksudnya ya memang sih maksudnya Felix kan Daki lebih berperan gitu di atas kesuksesan brand sejak di yang season kemarin. Tapi apa Friend ini juga nggak punya ini, maksudnya dia walaupun sebagai asisten tetap ada ilmu lah mungkin yang bisa dia ini gitu dia turunkan atau dia wariskan ke anak-anak. Ini kok dari track record dia sebelum sama Daki kombonya dia makan jadi BTR dulu kan. Iya. Di tangan dia BTR itu playoff pulang pertama loh. Yes. Maksud gua nggak terlalu gimana banget gitu. Tangan kepelatihan dia pas kalau dia sebelum ketemu Daki. Tapi pas udah ketemu Daki lah itu combo OP banget. Nah itu maksud gua ini yang apakah dia bisa buktikan kalau dia di RRQ nanti tanpa ada Daki bisa ngebawa RRQ ke titik yang lebih tinggi lagi, mungkin lolos ke MSC atau juara, nggak tahu. Tapi for the record, Friend masuk BTR season 10 itu setelah minggu ketiga, jadi ya yang sama sekali berarti kan bisa dibilang dia sama sekali nggak dilibatkan dalam pembentukan tim gitu, jadi ya. Menurutku mungkin itu bisa dijadikan alasan. Kalau misalnya aku Friend, ya aku bisa menjadikan itu alasan kenapa gagal di BTR gitu. Sih, benar. Walaupun memang di RRQ juga kita nggak tahu dia masuknya setelah Irat sama Brusco masuk atau memang udah disiapkan dari awal, dan itu gimana juga. Kalau misalnya memang dia masuknya barusan juga ya berarti posisinya kurang lebih sama dengan waktu dia di BTR, cuma nambah berapa bulan lah buat persiapan mendekat. Terlalu berat tuh beban di pundaknya. Ya, dia Friend harusnya nggak jelek-jelek banget sih kalau misalnya. Apalagi kalau kita bawa BTR agak kasihan gitu, karena emang di BTR dia benar-benar palu gak ada kan, lu yang ada ya udah gua ambil gitu. Ya benar banget. Kalau menurut gua soalnya sebenarnya Friend lebih cocok di AV Brand karena dari namanya. Baca banget. Iya kan, kalau kayak zaman dulu Arsenal punya Arsene Wenger, itu udah cocok banget namanya, terbukti jadi pelatih terbaik. Ini siapa tahu AP Brand dengan pelatih Friend gitu kan. AP Brand Friend, ya Allah. Iya. Gak lah, itu joke saja. Nggak lah, semoga dengan kehadirannya Friend sebenarnya dia bisa membawa itu tadi, pengalaman dan segala macam keahliannya Coach Daki dan semua yang dari AP Brand gitu kan sebagai juara dunia bisa kebawa ke hierarki gitu. Itu mungkin yang ingin dibawa. Kenapa? Satu lagi kok. Ini spesial nih. Di Friend kan pas di M5 kan jadi orang yang udah ngelihat strategi Onyx dan apa segala macam Onyx kan. Mungkin dengan adanya Friend, Onyx nggak bisa tumbang di season ini. Bisa jadi dia punya cara nge-counternya. Karena dia udah ngelihat langsung gimana dan bisa jadi jawaban atas Onyx bisa. Tapi kalau menurut gua mungkin nggak semudah itu sih, Lix. Maksudnya gini, Onyx juga sebagai tim bukan tim lemah yang strateginya gitu-gitu aja. Mereka udah merasakan kekalahan di M5 kemarin, tentunya nanti hadir dengan taktik dan segala macam strategi yang baru gitu. Jadi walaupun let's say beneran gitu Friend atau Coach Daki sempat punya counternya Onyx waktu di M5 kemarin, belum tentu bisa diulang di MPLI di season 13 nanti, karena mungkin Onyx udah punya ininya lagi gitu, udah evolusi lagi, one step lebih tinggi lagi lah gitu. Nah ini tantangan kok, kalau misalnya Friend dengan Onyx Lexia udah improve lah, tapi Friend udah masih bisa ngalahin. Nah itu gue baru bisa puji Friend sebagai coach yang bisa mandiri tanpa ada Daki. Udah pembuktian diri buat Friend ya nanti berarti kalau misalnya berhasil pada saat itu. Kalau saya sendiri gimana? Gue mau jawab pertanyaan Felix sih tadi. Kenapa Friend milih RRQ kan? Ini karena popularitas lah. RRQ itu tim terpopuler di Indonesia. Irat baru masuk RRQ langsung centang biru. Nah pasti Friend juga mau dong. Dia ngincarnya ke tim yang lebih besar dan populer, dan itu ada di RRQ. Tapi AP Brand bukannya tim besar juga, Will? Juara kali. Iya, tapi
untuk fanbase tuh Indonesia kan ibaratnya Liga Inggris lah Indonesia itu. Iya sih. Dan RRQ itu yang paling besar gitu, populer. Make sense. Dan kalau komentarnya friend tadi ya mengejutkan iya, dan yang udah dirangkum lah ya sama Heraldi sama Felix. Tapi menurut gue yang friend ini punya 2 faktor yang paling menarik sih. Apa tuh? Yang pertama itu komentar dia di Grand Final M5 kemarin. Kalah, dia bilang ini cuma testing gitu, kita bisa kalahin. Dan akhirnya terbukti. Yang kedua yang paling menarik dari friend ini gaya rambutnya. Lah gaya rambutnya. Fisik dong ini, jadi gak ada hubungannya. Enggak, tapi gaya rambutnya kan kayak menarik banget gitu. Kuning-kuning melayang apa tuh. Bukan biasa. Ya, tapi make sense sih, gue juga setuju sama ininya Willy ya, bisa diibaratkan, maksudnya FP Brand jago, mereka juara ibarat kata, kalau di klub bola ibarat kata, ya dia tadinya di Liga Jerman, dia di Munchen lah gitu, sempet juara Eropa gitu, ini jago, tapi ya, banyak yang lebih populer di Liga Inggris contohnya, gitu. Makanya dia tertarik buat pindah ke sini ke RRQ, gitu. Tapi sorry kok, balik lagi kok. Tadi pertanyaannya ada satu lagi, kenapa Zaya masih ada? Nah iya, ini belum terjawab. Kenapa RRQ masih membutuhkan Zaya? Karena walaupun udah ada friend. Oh iya, yang jadi satu pertanyaan besar gue nanti nih, gimana Zaya sama friend ini tektokan? Soalnya itu juga. Zaya Myanmar ya? Kamboja ya? Myanmar. Ya, Myanmar, si friend kan Filipina. Terus dia punya dua buah anak buah Filipina, si Ira sama Brisco. Ditambah pemain Indonesia. Itu language barrier-nya lumayan gede sih. Ya. Itu. Ya kan? Inggris sih. Paling seperti biasa. Apakah semuanya lancar bahasa Inggris? Itu yang nggak ketahuan. Nah itu makanya jadi pertanyaan saya, kenapa kok masih ada Zaya? Tapi kalau menurut gua nih ya, kan menurutku RRQ nggak butuh friend gitu. Tapi ternyata dua-duanya diambil. Ya. Kalau menurut gua mungkin lebih ke ini sih, kalau kenapa Zaya tetap diambil meskipun udah ada friend, itu mungkin lebih ke karena karirnya Zaya lebih panjang dari friend, bener nggak sih? Jadi mungkin ya secara ini lebih dewasa gitu, lebih kedewasaan ininya lebih matang lah, mungkin gitu kali ya. Maksudnya friend dia sempat baru jadi pelatih itu kalau nggak salah tahun 2022 sih kalau ngeliat dari track recordnya. Jadi masih baru lah gitu, pengalaman dia sebagai coach dan asisten coach itu ya belum banyak. Meskipun kualitinya langsung ini, maksudnya dia langsung masuk timnya FP Brand seperti timnas Filipina juga, tapi masih tergolong baru. Sementara kalau Zaya udah lebih lama karir kepelatihannya, jadi mungkin apa ya pengalamannya gitu yang diincar sama RRQ atau kedewasaannya gitu yang bisa jadi ini. Mungkin bisa saling mengisi gitu jadi. Atau bisa juga Zaya dipertahanin karena dia mirip Cassius. Astaga. Ada. Atau jangan-jangan kita lihat di video itu Cassius. Ini jangan-jangan Cassius. Cassius kali ya. Bisa juga ya. Cassius kali ya. Jangan-jangan Cassius nih. Ini Cassius. Bener juga. Di rebranding aja loh. Jadi kabur. Udah. Oke. Itu sih, ditunggu tektokannya Zaya, friend sama RRQ sih bisa berjalan apa enggak. Ya mungkin di season pertama bakal ada minusnya lah, tapi ya namanya ya harapannya Zaya di kontraknya bisa sampai MPL season 14. Jadi kita bisa lihat itu apakah dengan tim kepelatihan asing bisa membawa perubahan positif gitu ya, dampak positif gitu ya. Soalnya kalau kita lihat tim 11 BTR, dia tim latihannya Indo semua, dia malah berani Indo semua. Jadi asik nih bisa dilihat ini full Indo versus full asing, siapa yang menang? Katanya sih full Indo sih. Benar. Oke lah. Aku kira Zaya tuh sepaket sama Naomi, jadi pas Naomi cabut tuh Zaya juga cabut. Ternyata tuh masih dikit sama RRQ, berarti kan ada poin spesial dari Zaya yang kita semua mungkin nggak tahu apa itu. Sampai RRQ masih mau mempertahankan dia. Apa ya? Saya coach bagus kok. Iya coach bagus. Coach bagus kok dia. Dan pengalamannya juga lumayan lebih panjang daripada friend, makanya mungkin itu tadi yang gue bilang kenapa dia dipertahanin. Oke lah, mungkin ini buat soal roster kita tadi udah bahas cukup panjang, udah semuanya kita bahas nih, mulai dari Girat sampai friend tadi udah ini. Nah, mungkin kita nextnya ada sesuatu yang menarik yang perlu kita bahas selanjutnya adalah
cara RRQ announce roster ini tuh sesuatu yang baru ya nggak sih? Ini kayaknya di jagat e-sports belum ada yang cara announce roster dengan cara kolaborasi dengan streamer gitu. Gimana nih menurut kalian nih cara RRQ yang announce roster kali ini dengan masing-masing di channel-channel para streamer gitu? Ya, menurutku ini cara yang unik banget. Karena satu-satu datengin lagi streaming, tiba-tiba dateng. Ada yang streamernya pakai gimmick. Lucu iya, terhibur iya, kesel iya, nunggunya agak lama kan pas lagi streaming. Jadi unik. Benar. Jadi ini sesuatu yang ini dari segi entertainment dapat gitu, dari segi ini juga dapat. Gimana kalau yang lain, ada tanggapan lagi? Felix mungkin? Menurut gua revolusioner sih kok. Belum ada tim e-sport yang berani ngambil langkah kayak gini. Atau mungkin belum kepikiran kali. Kalau berani sih kayaknya semua berani sih sebenarnya. Pokoknya gua respect banget sama tim konten RRQ yang udah mikirin konsep ini. Ini bener-bener genius kalau menurut gua pribadi ya. Cuma PR-nya adalah harusnya tuh ini konsepnya bagus, cuma menurut gua ada beberapa minus di eksekusi buat beberapa streamer yang umumin tuh kayak flat aja gitu. Maksud gue nggak dapet entertainmentnya dari pengumuman ini di beberapa streamer. Gue nggak nyebut nama. Cuma itu harusnya bisa ditingkatin sih. Mungkin kayak DNKT atau Bang Winda yang udah itu ngumumin sekalian entertain. Bukan kayak ada nih roster RRQ datang ke sini. Oh ya udah gitu. Apa spesialnya maksud gue? Gue nggak dapet entertainnya pas diumumin. Beda pas gue nonton DNKT, kita media dijebak gitu kan, di prank pas ade taunya banana kan kayak gitu. Benernya ngeselin, cuma kan dapat ini seru nih kayak gini nih. Gua nggak waste of time gua ngikutin streaming ini gitu sih. Lebih ke situ. Oke, mungkin itu bisa jadi masukan tuh buat jadi tim kreatif atau tim konten ininya ya. Jadi nextnya mungkin ya idenya udah bagus, cuman eksekusinya bisa ditingkatin lagi ya dengan cara ya dikasih skrip dulu gitu ya mungkin. Karena kelihatannya mungkin beberapa ini ya unscripted gitu dengan ini ya udah dilepas aja. Gitu. Itu balik lebih ke gimmick streamernya sih. Iya, jadi maksudnya diserahkan kepada streamernya, cuman kan mungkin sesuai ciri khas streamernya. Bener. Kalau maksud Felix, jadi mungkin ada baiknya kalau ya streamernya juga di brief atau dikasih apa dulu biar lebih ya lebih entertaining lah gitu mungkin ya Lix ya. Betul. Nggak asal dilepas, ini ada pemain datang ke tempat lu gimmickin dah terserah. Kan kayak dikasih kebebasan sepenuhnya di streamer. Sementara streamer kan belum tentu udah kepikiran konsep apa gitu kayak Bang Winda atau DNKT. Misalnya mungkin nggak sekompleks itu, belum buat mikir kayak gitu. Maksudnya nggak kepikiran ke situ sih. Kebayang. Gimana Her? Sorry, gue takut pakai bahasa ofensif. Gimana Her? Kalau menurutku ini bisa aku menyebutnya memberdayakan UMKM. Memberdayakan UMKM. Wah, bagus nih. Ya. Bagus. Berarti kan dia juga secara nggak langsung juga gedein stream. Ya walaupun streamnya yang dipakai udah gede-gede ya. Iya. Tapi ya ini juga termasuk memberdayakan, membuat streamer jadi lebih dikenal lah gitu. Walaupun ya di luar plus dan minusnya persiapan dan gimmick segala macam ya, secara konsep ini udah sangat bagus banget. Cuma ya diharapkannya ke depannya mungkin bisa ngajak streamer lain yang lebih ini. Dia juga kurang ya, tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya itu bisa membuat streamer kecil menjadi lebih dikenal gitu ya, berarti bagus dong. RRQ dapat poin plusnya lagi gitu, dia bantu streamer kecil buat berkembang gitu. Benar-benar. Ini nih sebagai lain ini sangat bagus gitu. Ya. Gue setuju sih. Cuman sebenarnya nggak UMKM banget karena streamer ini udah pada gede. Ini memberdayakan korporat sebenarnya ininya udah pada gede-gede semuanya. Ini streamer kan semua dari nol semua. Tapi iya. Gue nganggap sih maksudnya ya sama-sama mutualisme lah gitu. Jadi streamer ini dapat tambahan viewers, tambahan traffic juga. Mungkin yang tadinya ada mungkin Kingdom yang nggak nonton mereka ya jadi nonton gitu. Dan sebaliknya ada juga fans mereka yang tadinya nggak ini Kingdom mungkin jadi ini RRQ juga, jadi lebih aware sama ini RRQ gitu sih. Gitu ya.
Ya intinya ini sebuah langkah yang mungkin perlu bisa ditiru banget sih sama tim-tim ini lain. Cuman sayangnya kalau dilakukan sama tim lain jatuhnya sekarang cuma jadi peniru aja gitu. Ya semoga aja tapi tim-tim ini lain punya langkah-langkah yang lebih revolusioner lagi di musim-musim mendatang. Iya. Jadi tetap menarik lah gitu. Kalau soalnya kalau abis ini tim A ikut melakukan hal yang sama ya itu jatuhnya jadi cuma niru, nggak revolusioner lagi gitu. Tetap menarik, cuman nggak ini. Ya semoga aja tim kreatifnya bisa muter otak, cari cara supaya tetap ada langkah revolusioner lainnya gitu. Oh, ngikut RRQ, ngikut pakai streamer. Pasti Iya, nanti gitu. paling gitu jatuhnya kalau ada lagi yang melakukan hal yang sama, ya nggak sih? Walaupun tetap menarik sih buat gua, tetap ini aja gitu. Siapa tahu lebih mateng. Benar, dikonsepin jadi lebih matang, bisa aja lebih menarik, eksekusinya lebih dimantepin lagi. Gitu. Kalau bicara announce roster, wah nggak kerasa nih guys, udah hampir sejam lebih malah gitu. Final Ya, rating sih kok. Ya betul, terakhir kita langsung masuk ini aja deh ke final rating dari kalian terhadap roster RRQ saat ini. Gimana guys? Aduh. Berat. Siapa nih yang mau ini dulu? Nggak mau duluan. Siapa yang mau duluan nih? Felix? Ya. Ada. Gua 8 dari 10. 8 dari 10. 8 dari 10 udah. Oke. Karena quotes friend ya. Kalau sebelum ada quotes itu jujur aja gue 5 dari 10 sih. Oh gitu. Jadi faktor coach banget nih yang menentukan ini. Karena ini alasan gue, ini roster regenerasi. Maksud gue nggak roster yang bertabur bintang banget. Jadi gue dan menurunkan ekspektasi gue serendah mungkin. Cuma pas ada coach friend, ekspektasi gue naik karena dia baru juara dunia, mungkin ilmunya bisa dikasih ke RRQ gitu sih. Oke, yang lain? Pilih? Kalau aku tadinya juga nilai rendah, tapi sama Felix karena ada kejutan coach friend dateng, jadi lumayan tinggi, jadi 7/10. 7 loh tinggi. Oke, 7 lebih naik lah. Karena gimana? Nah, emang 4. Waduh. Enggak. Tadinya mau ngasih 11 dari 100. 11 dari 100. Awas offside, jangan diterusin, itu bahaya. 11 dari 100, jangan. Parah. Enggak. Kami tidak terafiliasi apapun. Kita tidak terafiliasi apapun. Kita bahkan pose seperti ini, seperti ASN. Pose ASN, enggak, itu juga salah. Oke. Oke. Kalau aku ngasihnya tinggi kok, 8/10. Oh, Sama kayak Felix. Duanya karena Irat sama Brusco nggak punya cadangan, udah gitu aja. Oh gitu, jadi lebih ke karena itu ininya. Ya, karena I see. agak kaget juga pemain asing ini nggak dikasih cadangan, jadi ya mungkin Benar-benar terlalu dipercayakan gitu ya jadinya, Ya. RRQ sama mereka berdua. Di 8/10. 8/10. Mungkin kalau Irat sama Brusco punya cadangan baru 10/10. Waduh, lebih mantep lagi. Tapi kalian pada gede-gede ya. Kalau gue justru nggak terlalu ngasih nilai gede. Karena menurut gue sebenarnya alasannya mirip yang kata Felix tadi. Karena roster RRQ ini ya masih roster percobaan lah. Terlalu banyak yang bereksperimen, terlalu banyak ini baru. Jadi apa ya belum bakal jadi ini nih kayak yang di background gue ini bisa dibilang salah satu prime ininya, bisa dibilang malah ini roster emasnya RRQ nggak sih pas mereka terakhir juara di season 9. Ya, prime RRQ sih. Ini prime-nya ini cuman saat ini ya terus terang bukannya gue meremehkan para pemain baru ini, cuman belum sampai ke seperti ini gitu, belum terbukti. Mereka aja ini roster season 9 butuh berapa lama buat sampai ke titik ini gitu. Nggak langsung serta-merta pas mereka bergabung bareng terus langsung pada jadi juara juga kan. Nah, jadi ini bisa dibilang apa ya yang pemain yang benar-benar ininya yang udah lama, pemain jangkarnya gitu masih cuman Skylar sama Clay. Sisanya bisa dibilang baru semua dan masih pada nyari-nyari bentuknya masing-masing, masih pada nyari chemistry sama pemain rekan-rekannya. Jadi ya 6 sih menurut gua ininya guys. Jadi jangan terlalu berharap terlalu banyak. Kalau gua sih di season depan ya biar mereka testing ini dulu aja.
Ya kecuali mungkin Banana seperti yang tadi kita udah sebutin. Mungkin ini kesempatan terakhir dia buat ngasih unjuk gigi lah gitu. Tapi secara keseluruhan masih panjang lah perjalanan roster RRQ yang ini gitu. Kita bisa sebut roster ini roster investasi sebenarnya. Roster investasi. Ya, Investasi. Betul. Nah, pemainnya muda dan menjanjikan, tinggal bagaimana coachnya memoles aja. Jadi Peramunya, roster benar. investasi. Yang Ini namanya bukan RRQ Hoshi nih, RRQ investasi sebenarnya. RRQ investasi. Ya Kalau benar-benar. tapi namanya Gue ganti. setuju. Bisa jadi kayak Young Guns-nya inilah Arsenal lah. Arsenal terus nih ketahuan nih arahnya kemana. Wah, ininya kiblatnya. Tapi nggak juara-juara loh Arsenal loh, bahaya juga ya. Waduh. Walaupun sepet-sepet ini udah hampir tapi enggak lah. Jangan sampai nasibnya sama seperti itu ya guys ya. Tapi maksudnya arahnya benar, kurang lebih kan kayak gitu. Arsenal selalu berusaha bikin tim muda lagi yang lebih ini lagi dibinaan sendiri gitu, dan butuh waktu buat sampai mereka nyampe ke top performance-nya lah. Nggak instan lah. Beda dengan apa ya, kalau zaman dulu kayak contoh ya Chelsea atau City yang langsung datengin pemain-pemain bintang gitu. Langsung kalau ini kalau kelihatannya RRQ nggak yang datengin pemain bintang banget ya, karena itu tujuannya lebih ke ngebangun tim dari inilah, nggak dari scratch juga, karena udah ada basicnya, udah ada fondasinya, yaitu Skylar sama Clay. Tapi ya mostly dibangun sama pemain muda itu mungkin dari gua. Gimana guys? Ya. Kalau dari aku sih, aku final statement ya, ini sekalian harapan RRQ Hoshi kan is back ya namanya. Semoga belum dikonfirmasi sih ini, cuman nggak tahu loh, di itunya memang videonya ada RRQ Hoshi tapi nggak ada comeback atau editor ngantuk terserah apa kata. Nama itu ini dapat nih. dengan adanya nama RRQ Hoshi, itu kan nama RRQ di masa keemasannya. Semoga masa keemasannya itu terulang lagi dengan nama itu sih kalau betul. Semoga dengan pakai nama RRQ Hoshi bisa kembali lagi seperti RRQ Hoshi. Hokinya balik sih. Ya. Dari yang lain ada yang mau nambahin final statement? Kalau gue final statementnya ya kasih kesempatan lah ke roster RRQ ini tim baru. Kasih kesempatan mereka untuk do the best, jangan hujat, stop ini out guys. Jadi dikit-dikit out. Iya. Stop menghujat gitu. Biarkan mereka berkarya, anjay. Let them cook, AC. Yeah. Let them cook, let Pak Ape cook. Let Pak Ape cook. Oke. Herald gimana Her? Ada final statement kah sebelum kita akhiri? Ya, pertama kali aku pakai nama Hoshi, mereka nggak langsung juara ya, jadi ya Kita tunggu aja lah, ini mereka lah ya. ini masih belum lihat gameplaynya ya, jadi sebenarnya kalau mau komentar lebih jauh agak benar. karena Terlalu dini. yang namanya meta berkembang, jadi ya tim juga pasti terus berkembang lah. Jadi ya semoga RRQ bisa memberikan perlawanan lah buat MPL season 13 dan nanti lanjut ke apa namanya yang baru mid season cup yang itu ya. Mid season cup Mid-season, itu. mid-season. MSC juga ujung-ujung. Iya, tapi udah bukan MSC lah namanya. bukan Southeast Asia lagi sih. Iya. Tapi ya semoga MPL season 13 seru lagi lah. Oke. Aku satu lagi deh. Apa Kan nih? Ren itu kan mantan coach AP Brand ya. Ya. Dengan masuknya Ren ke RRQ kan artinya ngebuka channel dari AP Brand ke RRQ. Dalam arti suatu saat nanti bisa aja terbuka kemungkinan player AP Brand ke RRQ. Waduh. Harapan gue sih ya itu kan masih ganjil ya. Marga Ya udah Easy gitu. kah? Season genap RRQ Flaptizi gak sih? Atau siapa gitu? RRQ Super Marco atau siapa? Itu sih harapan gue. Dibuka channelnya, siapa tahu. AP Brand nggak ada yang pindah season depan ke sini kan? Semoga itu kejadian. Tapi nggak tahu ya. Maksudnya kalau filosofinya tadi adalah membangun tim Young Guns, ya agak ini sih kalau tiba-tiba mereka nggak datengin pemain-pemain yang terlalu bintang. Tapi ya nggak tahu, kita juga lihat saja. Itu tetap terbuka sepertinya buat kesempatan kemungkinan itu. Tadi Mas Heral katanya mau nutup pakai pantun nggak?
Kasih tahu Nah, coba Her, kasih paham pantunnya apa nih? Gimana? Wah, langsung ditembak gitu sama Willy. Willy. Gimana? Kita tetap dengan pantun. Asik. Betul, ada. Asik. Gimana? Jalan kaki sampai ke Bali, Cakep. Arkeosi final bisa kali. Asik. Lex nanti di klip Lex ini. Oke. Itu boleh banget sih. Di klip buat lagi. jadi ini. Oke, kalau gitu Tapi kita tutup. minimal menang di playoff dulu sih. Kenapa? 2023 nggak minimal bisa menang di playoff dulu lah. Benar Kalau lah. final kayaknya kejauhan ya jadinya, tapi nggak Iya, apa-apa. menang playoff dulu satu babak aja. Iya. Ini 2023 nggak ada menang di playoff sama sekali, harusnya 2024 perubahan lah. Ya, kalau gue sih lebih ke inilah. Yang penting mereka bisa ngasih lihat gameplay yang bagus sama performa yang konsisten, itu aja dulu sih. Nggak muluk-muluk. Nggak harus yang lolos playoff atau baru masuk playoff langsung tersingkir, ya itu mah part of the inilah, part of the pembelajaran. Yang tim lain kan juga improve datengin Iya, pemain. soalnya gitu, makanya. Jadi nggak bisa yang ngarepin ini karena Onyx masih tetap bakal diprediksi dan inilah di ekspektasi mempertahankan gelar juaranya. Tim-tim lain juga banyak yang ini juga. Geek Fam juga lagi rising. Jadi ya yang penting kalau RRQ bisa ngasih lihat performa yang bagus gitu kan, gameplaynya, wah ini udah mantep nih, gameplaynya layak juara gitu. Terus performanya konsisten, itu udah cukup sih, udah jadi modal. Tinggal diasah terus gitu. Mari kita nanti di turnamen Rusia. Itu dia. Kita lihat saja. Tapi RFQ ini selalu emang tim spesial. Kalau kita gimana ya? Ketika tim lain kayak EVOS misalnya, dia kemarin nggak masuk playoff. Pendukungnya juga akhirnya ekspektasinya masuk playoff aja udah syukur gitu. Tapi RFQ itu enggak. RFQ udah setahun dia nggak menang di playoff sama sekali. Orang pasti masih ekspektasinya mereka masuk final gitu. Tinggi, Jadi ya, itu adalah tim yang ekspektasinya selalu di atas itu, dan ya resiko tim besar dengan fanbase yang besar sih. Jadi ya semangat aja lah Pak Ape. Seperti tim inilah setan merah itu. Ya. Jadi bahas itu loh. Fansnya selalu ekspektasi tinggi. Fansnya selalu ekspektasi tinggi soalnya. Iya persis dia baru saja persis MU. Ekspektasinya selalu Walaupun tinggi. timnya udah jelas lagi underperform, tapi ya fansnya tetap harus gitu ininya. Tsunami Trophy. Tsunami Trophy. Unik ya. Oke lah kalau gitu. Sampai sini aja guys, karena ini udah 1 jam lebih juga, nggak kerasa banget kita kalau ngobrolin e-sports. Memang seru. Oke, kalau gitu thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa loh klik like and subscribe di bawah ini, dan thank you juga buat Felix, Heral, sama Willy yang udah bagi-bagi ilmu dan sharing pengalamannya di dunia e-sports nih sama kita nih, prediksi soal RRQ di musim depan. Pokoknya akhir kata ya itu tadi, semoga RRQ bisa ngasih lihat performa terbaik mereka di musim depan lah, MPL musim depan, pokoknya di tahun 2024 inilah dengan roster barunya. Oke, sampai sini aja guys, thank you buat yang udah nonton, sampai ketemu di episode ngemeng selanjutnya. Bye bye.